Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu tenaga honorer di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan kebijakan outsourcing yang diberikan ke daerah untuk tenaga honorer, termasuk juga kelebihan dan kekurangan outsourcing. Ya, ini bagi guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, Satpol PP, dan tenaga honorer di non-struktural. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Setelah adanya surat edaran terkait dengan penghapusan tenaga honorer di daerah di pagi hari tadi, Bapak Ibu sekalian, melalui Twitter Kemenpan RB disebutkan instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 sesuai karakteristik masing-masing kementerian lembaga daerah. Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Ini tentunya adalah kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu tenaga honorer bila memang di kesempatan ujian tahun 2022 ini tidak lulus atau tidak berkesempatan ikut dan daerah membutuhkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN baik itu non-PNS, non-P3K dan ex tenaga honor kategori 2 paling lambat 28 November. Ini tertuang dalam surat Menteri Pan RB nomor B185M 2022 di 31 Mei yang lalu, Bapak Ibu sekalian, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal utama yang diharapkan PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian lembaga daerah. Jadi, PPK pada KLD tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta. Imbuh Pak Cahyo. Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Jadi nanti pengelolanya Bapak Ibu sekalian adalah pihak ketiga ya. Bapak Ibu bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi ini sifatnya tidak personal ya. Menteri Pak Cahyo mengungkapkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI. Pak Cahyo menerangkan penyelesaian pegawai non-ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama 5 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai kebutuhan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. PP Manajemen P3K mengamanatkan PPK dan pejabat lain instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Lebih lanjut, Pak Cahyo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional, upah minimum provinsi. Kalau statusnya honorer tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh jelasnya. Jadi ya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sini disampaikan bahwa untuk memperjelas kepastian status kepegawaian Bapak Ibu sekalian, mana dengan outsourcing juga ya adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, maka perusahaan harus menyediakan jaminan hari tua kepada tenaga kerjanya. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja sehingga bila
kemudian seperti yang sampaikan tadi, setelah diberi kesempatan tidak bisa mencapai passing grade untuk lulus, maka bila daerah masih memerlukan bisa dilakukan dengan pola outsourcing. Lalu apa itu outsourcing? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh. Dikutip dari CNN Indonesia, istilah ini memang tidak asing lagi dalam lingkungan perusahaan. Tenaga ahli daya ini sering kali diandalkan untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Terlebih di era sekarang cukup banyak perusahaan yang menyerap tenaga kerja outsourcing karena dinilai bisa menekan biaya operasional. Perlu diketahui bahwa sistem kerja antara karyawan outsourcing dan karyawan hasil rekrutmen perusahaan memiliki perbedaan. Perusahaan pengguna outsourcing tidak perlu menyediakan fasilitas atau hak-hak lain sebagai keuntungan yang didapatkan karyawan inti, sebab para karyawan dari pihak ketiga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing itu sendiri. Apabila merujuk peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing tidak boleh dipergunakan untuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Dengan kata lain, outsourcing hanya contoh tenaga kerja penunjang adalah petugas keamanan, petugas kebersihan, call center, pekerjaan borongan, bagian transportasi, kurir, manajemen, fasilitas, dan masih banyak lagi. Lalu apa kelebihan outsourcing? Menyerap tenaga kerja outsourcing dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Yang pertama adalah menghemat biaya operasional. Dalam konteks ini, tenaga ahli daya biasanya digunakan pihak perusahaan untuk memangkas budget operasional, khususnya biaya rekrutmen, gaji, fasilitas penunjang, sampai pelatihan karyawan. Tanggung jawab tersebut dialihkan sepenuhnya ke vendor, sehingga perusahaan hanya tinggal mempekerjakan. Sistem pemberian gaji karyawannya juga dikelola pihak outsource, dan perusahaan cukup membayar sesuai tagihan yang disepakati sebelumnya. Lalu yang kedua adalah mendukung operasional khusus. Tenaga kerja yang diserap dari pihak kerja diklaim dapat memenuhi kebutuhan tertentu dalam jumlah besar, terlebih jika Anda memerlukan pekerja terampil berjumlah banyak untuk mendukung kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mendukung fokus perusahaan. Dengan memakai jasa outsourcing, perusahaan dapat meningkatkan hal-hal lain yang dinilai lebih penting sebagai fokus profit, khusus tugas-tugas pendukung yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Para karyawan ahli daya ini dinilai cukup efektif untuk menangani persoalan tersebut sehingga menjadi efisien. Memakai jasa outsourcing juga memiliki kekurangan. Nah, yang pertama kekurangannya adalah perbedaan standar kualitas. Dengan memilih jasa ahli daya, maka perusahaan mempercayai sepenuhnya kualitas tenaga kerja ke pihak vendor. Meski Anda sudah meminta kualifikasi tertentu, hal ini bisa saja tidak sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Lalu yang kedua, mengancam rahasia perusahaan. Makin banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan, maka peluang kebocoran informasi juga semakin besar. Oleh karena itu, sebagai pihak dari perusahaan inti perlu selektif memastikan bahwa tidak semua informasi harus dibagikan begitu saja. Lalu yang ketiga, tidak ada jenjang karir. Menjadi pekerja ahli daya tidak memiliki jenjang karir, bahkan masa kerjanya juga tidak pasti karena mengikuti alur kontrak yang kurang bisa diprediksi. Untuk urusan kesejahteraan, konsep outsourcing ini dinilai kurang menjamin sebab pekerja tidak mendapatkan tunjangan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, bentuk sistem outsourcing yang bisa diberlakukan di daerah bila nanti pemerintah daerah masih memerlukan tenaga honorer. Namun dalam hal ini dengan adanya outsourcing maka diharuskan penyedia tenaga alih daya pekerjanya minimal UMR atau UMP di daerah tersebut. Barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.